Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jumaan. Unit kerja saya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah, profil saya bekerja pada tahun 2001. Saya memulai menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, posisi saya masih tetap pemadam kebakaran, tapi saya sebagai honorer. Kemudian di tahun 2005 saya memasukkan database untuk calon pegawai negeri sipil. Alhamdulillah di tahun 2007 database saya akhirnya diterima dan saya pun diangkat menjadi seorang CPNS. Nah, berlanjut di tahun 2009 akhirnya saya menjadi seorang PNS pemadam kebakaran di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berlanjut seiring berjalan waktu, pada tahun 2021 saya mencoba mengikuti inpasing pejabat fungsional pemadam kebakaran. Nah, akhirnya saya diterima menjadi seorang pejabat fungsional Japung terampil. Alhamdulillah sampai pada saat sekarang ini. Nah, itu saja profil perkenalan singkat saya pada hari ini. Saya akan melanjutkan tentang seorang pemadam terampil untuk mendemonstrasikan beberapa video untuk UKOM ataupun uji kompetensi, karena saya akan membuat video ini sebagai syarat saya ingin menaikkan jenjang saya dari pemadam kebakaran terampil menjadi pemadam kebakaran mahir. Nah, baik, saya akan membuat video pertama, yaitu video mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi dan validasi data kejadian kebakaran. Baik, saya akan memulai. Halo Pak, bisa dibantu dengan pemadam kebakaran? Oh, terjadi Jaya 65 Pak, di mana Pak? Telaga Biru. Boleh saya tahu Pak, apa yang terbakar? Rumah Pak, iya Pak, kalau bisa saya minta nomor handphone Bapak. Baik Pak, terima kasih. Nama Bapak siapa Pak? Uto? Oke Pak, terima kasih, kami segera meluncur Pak. Lapor, telah terjadi Jaya 65 di Jalan Telaga Biru atas nama pelapor Bapak Utuh. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan. Saya akan melanjutkan mendemonstrasikan tentang SCBA atau Self Contained Breathing Apparatus. Nah, apa itu Self Contained Breathing Apparatus atau SCBA? Adalah suatu alat pelindung pernapasan yang berdiri sendiri, berisi udara bersih atau oksigen yang dimasukkan ke dalam tabung oksigen di dalam tabung. Nah, kemudian pengguna tadi bergantung kepada oksigen yang ada di dalam tabung, sehingga pengguna tidak bergantung kepada oksigen yang ada di sekeliling. Baik, kita akan melakukan langkah-langkah awal dari SCBA ini. Yang pertama, pengecekan visual. Pengecekan visual kita perhatikan komponen-komponen SCBA ini apakah sudah lengkap. Nah, apabila sudah lengkap, kita akan cek dulu ya. Kita cek. Ini adalah body harnessnya, ada presurnya, kemudian dia sudah lengkap. Ada presurnya, pengetes tekanan.
nantinya kita akan mencoba. Kemudian ada reman regulator, dan ini adalah pipe masker, dan ini adalah seal drainnya. Nah, setelah itu, setelah selesai kita pengecekan visual, kita akan melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan perakitan. Sebelum kita merakit, terlebih dahulu kita akan membersihkan pipe maskernya dengan tisu basah. Kita akan bersihkan pipe maskernya dengan tisu basah. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu dari dalam. Kaca yang ada di dalam tidak menutup kemungkinan kacanya berdebu. Kita akan bersihkan dari dalam terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru bagian luar. Setelah pipe masker ini sudah benar-benar bersih, sehingga pada saat pemakaian pemandangan kita ataupun penglihatan kita lebih jelas, sudah kita pastikan bersih, kita letakkan seperti ini, jangan seperti ini. Nah, kita tunggukan saja agar mudah. Baik, nah kita akan melanjutkan pada cara berikutnya, yaitu pemasangan seal drain. Nah, perhatikan seperti ini, karena nanti apabila tabungnya tidak berfungsi dengan baik, dia akan mencelakai kita ataupun terlepas, sehingga kita harus posisi seperti ini untuk keamanan daripada kita. Kita putar melawan arah jarum jam. Cara kita untuk mengunci daripada children ke body harness, kita kunci sekuat-kuatnya, tapi jangan terlalu kuat betul lah. Maksudnya itu sudah mentok, ya sudah seperti itu. Nah, ini sudah mentok, berarti kalau sudah mentok berarti sudah terpasang ke reducernya. Kemudian kita telentangkan dulu. Kita ikat kencang-kencangnya agar tabung tidak bergerak. Sepertinya masih harus kuat ya. Kita coba perbaiki yang ini, kita ukur sesuai dengan ukurannya. Nah, ini sudah seperti ketat. Kemudian setelah selesai perakitan, kita akan melakukan tes tekanan tinggi. Jadi kita akan melakukan tes tekanan tinggi, dengan regulatornya kita akan pasang. Nah, sedikit saya akan mengulas untuk cara membuka. Kita tekan, kita tarik ini ke belakang, lalu terlepas. Baik, kita akan langsung kita coba mengetes tekanan tinggi. Di sini manometer berada di 0. Manometernya berada di 0. Leman palopnya kita negatifkan. Terus palopnya kita buka. Nah, di sini terlihat 200
bar yang tersisa. Ini terlihat 200 bar. Kemudian kita rilis. Kita merilis angin yang ada di dalam penerimaan regulator untuk memastikan apakah tabung ini bisa berfungsi. Jadi nanti akan ada bunyi seluring. Kita akan rilis. Nah, tadi udaranya yang ada di penerimaan regulator sudah kita rilis. Ternyata alhamdulillah dia berbunyi dengan bunyian tiupan seperti seluring. Berarti SCBA ini siap kita gunakan. Nah, selanjutnya cara penggendongan. Saya akan memperagakan cara tangan kita letakkan di body harness. Jangan terbalik ya, kalau terbalik nanti kepalanya ke atas. Posisi. Kemudian kita akan mengencangkan shoulder strap dengan cara kurang lebih seperti ini. Kita harus merunduk, tarik ke belakang. Baik. Kemudian kita pasang safety belt. Akan pasang safety belt untuk keamanan kita. Nah, kita akan mencoba tes tekanan rendah. Jadi kalau kita mencoba tes tekanan rendah, kita akan pakai maskernya dulu. Cara memakai maskernya dari dagu. Jangan lupa ini kita kencangkan. Ini kita kencangkan. Nah. Nah, tadi saya sudah melakukan tes tekanan rendah. Ternyata SCB ini layak kita gunakan. Tadi saya hampir sampai, karena tekanan rendah yang saya coba tadi kita sepertinya berfungsi dengan baik. Nah, kemudian cara membuka tadi ini. Baik, maskernya kita tetap lembutkan. Shoulder strap kita angkat. Nah, seperti ini kembali juga itu. Kemudian tangan kita masukkan. Nah, oke. Nah, demikianlah demonstrasi saya tentang SCBA. Baiklah, saya akan melanjutkan mendemonstrasikan penggunaan peralatan penyelamatan di mobil unit rescue. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan yang ada di mobil rescue yang sering kami pergunakan untuk melakukan penyelamatan. Nah, saya akan memulai dari
penjepit. Penjepit ini sering sekali kami gunakan apabila ada laporan daripada masyarakat mengenai ular. Terkadang ular piton pun bisa, kemudian ular kobra, ada terjadi laporan dari masyarakat. Inilah yang kami gunakan. Alatnya seperti tongsit ya, tapi namanya penjepit. Nah, kemudian saya akan melanjutkan tentang peralatan berikutnya. Ini Sinso. Sinso ini sering kami gunakan apabila ada terjadi laporan, misalnya laporan adanya pohon tumbang yang terkena angin akibat curah hujan tinggi yang ada di wilayah kami. Inilah yang kami gunakan Sinso sebagai penyelamatan rescue kami untuk memotong pohon-pohon yang tumbang. Nah, ini adalah Sinso yang kami miliki. Kemudian kami punya APD. Nah, APD ini kami gunakan apabila ada laporan masyarakat tentang tahun, misalnya minta evakuasikan tahun, Pak. Nah, makanya kami akan menggunakan APD ini untuk mengevakuasi tahun yang laporan dari masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan tentang peralatan yang berikutnya, yaitu tali. Nah, ini adalah tali. Tali ini kami gunakan apabila nantinya contohnya tahun yang tinggi, kemudian kami kesulitan untuk menurunkan tahun tadi, maka kami menggunakan tali sebagai salah satu peralatan yang ada di mobil rescue kami. Kemudian saya akan melanjutkan dengan dongkrak, dan dongkrak kami ini kekuatannya sekitar 20 ton. Kami sering sekali mendapat laporan daripada masyarakat mobil yang terpuruk. Terkadang kami bekerja sampai jam 12 malam, kadang-kadang ada juga laporan sampai jam 1 malam. Kami akan menggunakan dongkrak ini untuk menolong para pelapor yang mobilnya terpuruk. Nah, selanjutnya kami akan ini. Jadi kami di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir bisa mendapatkan laporan daripada masyarakat sesuai dengan topografi wilayah daerah kami yang rawa. Terkadang masyarakat melapor, Pak, tolong evakuasikan buaya yang ada di sungai kami. Nah, jadi ini alat ini fungsinya untuk kami mengevakuasi buaya yang sudah meresahkan masyarakat ataupun sudah berkonflik dengan masyarakat. Jadi kami menggunakan alat sederhana yang kami modifikasi sendiri dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Kami menggunakan alat sederhana. Terlihat sederhana dari bambu, kemudian ada tali, kemudian ada mata tombaknya, tapi mata tombaknya kita pasang ke sini ya. Kita pasang ke sini, terus kita pasang ke sini. Jadi dia seperti pancing, tapi dia melekat seperti itu. Dan nah, ini saja yang bisa saya jelaskan tentang demonstrasi pengenalan peralatan kami. Demikianlah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan prosedur pemindahan korban atau mengangkat dan menggendong korban baik dengan cara peralatan maupun tanpa peralatan. Nah, di sini ada single hold truth, indikasi sadar, tidak ada cedera ringan ekstrim, tidak ada cedera servikal atau leher. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Di sini ada rekanan saya mau coba bantu sama rekanan saya. Tolong rekan saya berbaring dulu. Baring dulu ya. Nah, di sini posisi korban seperti ini sudah. Pertama, tangan kita masukkan ke bahu korban seperti ini. Lalu kita dudukkan korban. Kemudian kaki kita menopang korban karena korban posisinya dalam keadaan tidak sadar.
Nah, kemudian tangan kita masuk ke pinggang daripada korban, tangan korban kita letakkan di dada seperti ini. Kemudian kita akan mengangkat korban. Kita akan lanjutkan dengan teknik yang kedua, indikasi sadar tidak sadar. Tidak ada cedera serviks atau leher, kemudian tidak ada cedera ringan ekstrim. Kemudian untuk evakuasi jarak jauh seperti ini, saya akan peragakan kaki kita rapatkan terlebih dahulu, kemudian tangan kita raba tekukan daripada kaki korban, kemudian kaki korban kita luruskan. Setelah itu kaki kita menginjak kaki korban. Selanjutnya tangan kita meraih tangan korban seperti ini. Seperti ini. Ini teknik yang kedua. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan indikasi yang ketiga dengan teknik yang ketiga, sadar atau tidak sadar, kemudian tidak ada cedera serviks atau leher, kemudian tidak ada cedera ringan ekstrim. Nah, seperti inilah teknik yang ketiga yang saya peragakan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang tali temali. Di sini saya akan membuat ikatan gulung 1, ikatan gulung 2, dan ikatan gulung 3. Nah, di sini sudah ada tali-tali. Saya akan memulai ikatan gulung 1 terlebih dahulu. Ikatan gulung 1 kurang lebih seperti ini, contohnya angka 8. Kemudian ikatan gulung 1 ini bisa kita gunakan sebagai pengait cincin ataupun tali kursi, sebagai tali kursi. Ini lock ya. Nah, kemudian saya akan membuat ikatan gulung 2. Ikatan gulung 2 saya akan membuat locknya lebih kecil. Kita buat locknya lebih kecil dulu, baru ini kita angkat seperti ini. Nah, ini adalah ikatan gulung 2. Ikatan gulung 2 ini bisa juga berguna untuk mengangkat beban berat. Kegunaannya bisa kita angkat beban berat. Kemudian saya akan melanjutkan kembali ikatan gulung 3. Jadi ikatan gulung 3 ini berbeda dengan ikatan gulung 1 dan ikatan gulung 2. Tali kita lipat lagi menjadi satu lipatan, dan kemudian ini lock kita buat kecil, untuk memasukkan talinya nanti sebagai pengikat. Kemudian kita buat lagi lock kecil seperti ini, kurang lebih seperti ini. Terus kita masukkan ke lock yang kecil ini, kita tarik. Nah, seperti ini kurang lebih jadilah ikatan gulung 3. Nah, kegunaan daripada ikatan gulung 3 ini sebagai tali kursi, kemudian ikatan gulung 3 ini bisa juga kita mengangkat beban yang lebih berat. Misalnya kita mengangkat korban itu mungkin ada yang 80 kilo beratnya, bisa kita gunakan ikatan 3 pada saat penyelamatan. Nah, di sini saya sudah selesai membuat ikatan gulung 1, gulung 2, dan gulung 3. Nah, demonstrasi saya tentang ikatan sudah selesai dari awal, perkenalan identitas sampai SGPA, kemudian seterusnya dan sampai ke tali temali. Saya buat video untuk sebagai syarat saya
UKOM, maksudnya UKOM uji kompetensi agar saya bisa diterima sebagai peserta uji KOM untuk kenaikan jenjang dari terampil menjadi mahir. Semoga video ini bisa diterima oleh pihak penyelenggara ataupun panitia. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.